karena untuk kelas B itu juga kita reschedule jadwalnya di jam 3:30 hari Jumat, ternyata kelas A pun juga bisa di jam tersebut, jadinya ya saya gabungkan gitu ya. Tapi minggu depan insya Allah sesuai jadwal kembali, itu di jadwalnya hari Rabu ya jam 9.20 untuk kelas A dan hari Jumat jam 7:30 untuk kelas B, seperti itu. Oke, nah minggu ini adalah pertemuan kedua. Ini slide-nya sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat belum slide yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan ya? Baik. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas mengenai peranan potensi, kemudian ada permasalahan dan juga aspek hukum HHBK ya, hasil hutan bukan kayu. Dan di sini nanti kita free ya untuk diskusi, itu dari teman-teman semua. Saya yakin pasti kalian punya pandangan ya ataupun mungkin pendapat terkait hasil hutan bukan kayu. Mungkin barangkali di sini ada yang sedang mengembangkan suatu usaha atau mungkin memang ada keluarganya yang basicnya itu adalah mengembangkan yang ternyata produknya itu adalah base-nya hasil hutan bukan kayu. Yang tadinya teman-teman nggak tahu, oh ternyata dia itu termasuk HBK. Nah di sini adalah kesempatan kalian untuk belajar, untuk menggali lebih dalam ya pengalaman ataupun nanti pengetahuan itu sendiri ya yang berkaitan dengan HHBK. Oke, nah minggu lalu saya sudah menjelaskan ya, kita sudah bahas terkait dengan definisi dari hasil hutan bukan kayu. Mungkin kilas balik dulu nih. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu HHBK atau hasil hutan bukan kayu? Ada yang bisa? Silakan on mic saja langsung tanpa raise hand. Mohon izin secara singkatnya, saya Frandi, Bu. Singkatnya, Ya, kalau silakan. sesuatu yang bukan dari kayu, bisa termasuk jasa lingkungan maupun fauna gitu, Bu. Terima kasih. Baik, jadi segala sesuatu yang bukan kayu, termasuk di situ jasa lingkungan dan juga fauna, gitu ya. Itu tadi pendapat dari Frandi. Oke, mungkin ada lagi yang mau berpendapat, apa itu hasil hutan bukan kayu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara lebih lengkap? Tadi sudah bagus yang dijelaskan. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Batinio. Hasil hutan bukan kayu yaitu segala bentuk yang diambil di dalam hutan, kecuali dalam bentuk kayu maupun pertambangan, Bu. Terima kasih. Oke, menurut Batinio, segala sesuatu yang diambil dari hutan, kecuali kayu dan juga hasil pertambangan. Oke, berarti di situ termasuk adalah hasil nabati, ya itu dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hasil hewani, ya dari hewan, dan juga jasa lingkungan berarti ya yang dimaksudkan. Nah, jadi cakupan dari HHBK itu tidak hanya berupa barang yang terlihat dengan mata kita, ya yang tangible, tapi juga bisa yang berupa intangible, ya berupa barang yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah udara yang segar ya. Kemudian pemandangan yang indah. Nah, itu adalah termasuk di dalam situ. Ya. Nah, walaupun kemarin sudah saya kasih tahu juga, walaupun sejatinya untuk yang berkaitan dengan jasa lingkungan itu nanti dia akan berdiri sendiri, yaitu di bagiannya ekowisata ataupun mungkin ada mata kuliah yang lain terkait dengan pengelolaan jasa lingkungan, seperti itu. Tapi pada dasarnya itu semua adalah termasuk ke dalam cakupan hasil hutan bukan kayu, seperti itu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi minggu ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil hutan bukan kayu. Yang pertama kita lihat dulu peranannya ya, peranan dari HHBK. Nah, karena HHBK ini kan sangat akrab sekali dengan masyarakat kita, ya masyarakat terutama yang tinggal di sekitaran hutan, mereka tuh kebanyakan bergantung dengan hasil hutan. Jadi tidak hanya kayu, tapi juga dengan yang non kayunya. Nah, mungkin mulai dari untuk makanan, ya contohnya kemarin saya kasih tahu adalah bambu muda gitu ya, rebung, atau mungkin sejenis jamur gitu ya, yang bisa dimakan.
Nah, ataupun dari fauna ya, misalkan bisa dari ikan atau mungkin dari hewan-hewan yang bisa dikonsumsi gitu ya, ataupun untuk kebutuhan obat-obatan misalkan ya. Nah, dan lain-lain. Artinya di situ memang masyarakat memanfaatkan hasil hutan itu untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, di beberapa website ya, termasuk juga jurnal, salah satunya itu sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak bisa kalian temui dengan mudah yang menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana sih sebenarnya peranan HHBK. Oke, nah sejauh ini ya, ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada dari websitenya Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di judul berita ini ditulis hasil hutan bukan kayu, HHBK salah satu solusi peningkatan kesejahteraan. Nah, berarti kan di sini peranan dari HHBK itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi dia memegang peranan penting gitu. Jadi masyarakat di sini tidak hanya mereka bisa memanfaatkan HHBK itu untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga bisa menghasilkan uang dari situ. Itu akan bisa menjadi sumber ekonomi. Nah, ketika hasil hutan bukan kayu tadi sudah dimanfaatkan sejauh itu ya, sudah bisa menjadi sumber ekonomi alternatif, maka secara tidak langsung ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu itu menjadi lebih erat ya, menjadi lebih meningkat gitu maksudnya. Dan otomatis ketika sudah ada sejumlah uang yang dihasilkan, nah secara tidak langsung ketika kita lakukan pengukuran ya terhadap penghasilan ya yang diperoleh masyarakat yang tadinya mungkin mereka hanya menghasilkan dalam 1 bulan katakanlah sekian rupiah. Nah, ketika sudah mulai mengembangkan satu komoditas tertentu, nah ternyata ada penambahan di situ. Nah, artinya kan sedikit demi sedikit mulai terlihat ya adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, terus juga ya beberapa jurnal juga menuliskan terkait dengan peranan dari HHBK. Ini salah satu contohnya ya, peran hasil hutan bukan kayu dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di perbukitan Menoreh ya, di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Nah, ini baru satu kasus aja ya, satu lokasi aja. Saya yakin ini masih banyak sekali di mana HHBK itu punya peranan yang penting dalam hal apa? Dalam hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Dan ini skemanya macam-macam ya. Bisa dari skema hutan rakyat atau mungkin nanti dari hutan kemasyarakatan atau hutan desa atau mungkin skema-skema yang lain ya, skema-skema perhutanan sosial gitu. Nah, kemudian ini juga ya beberapa waktu yang lalu kami menulis jurnal ya terkait dengan pemanfaatan ya ataupun potensi dari HHBK dibudidayakan atau dikembangkan di salah satu desa ya, Desa Gempolan di Karanganyar. Nah, kita bisa melakukan penelitian juga terkait dengan hal itu. Jadi nanti teman-teman sekiranya ada yang tertarik gitu ya untuk mengetahui potensi HHBK di satu kawasan atau di desa kalian atau di mana gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan bahan penelitian juga gitu. Ini jadi salah satu gambaran. Ini bisa ditulis menjadi skripsi sebenarnya. Nah, tapi di sini ini adalah luaran dari kegiatan MBKM di angkatan 2019 ya, tahun 2020 gitu. Nah, kemudian selain tadi ada kesejahteraan masyarakat ya, kita bisa menilai di situ bahwasanya juga ada produktivitas ya, ada produktivitas sumber daya hutan. Nah, produktivitas sumber daya hutan ini menjadi lebih meningkat ketika adanya upaya perbanyakan ya atau adanya upaya budidaya di dalam situ. Gitu. Nah, ketika kita cuman hanya mengambil apa yang ada di dalam hutan ya otomatis produktivitasnya mungkin tidak akan sebaik ketika kita melakukan upaya budidaya gitu ya.
ataupun upaya penanaman di situ nggak kita lakukan. Nah, sehingga itu akan kurang optimal. Nah, ketika ini sudah mulai dilirik, kita sudah paham, sudah tahu bahwasanya komoditas tertentu itu punya nilai jual yang tinggi, maka akan mulai dilakukan ya upaya budidaya di situ, sehingga secara tidak langsung produktivitas sumber daya hutan juga akan semakin meningkat. Nah, seiring dengan pergeseran ya, kalau dulu orang itu fokusnya kepada kayu, hasil hutan kayu, di mana kalau mau ngambil kayu tentunya kita lakukan dengan cara menebang. Ya. Nah, karena ada aktivitas menebang, maka otomatis kita akan merusak ya satu kawasan, ya ekosistem akan rusak. Belum lagi nanti ada kegiatan penyaradan kayu, proses mengeluarkan kayu dari dalam hutan menuju ke lokasi selanjutnya ya untuk kayu tersebut diproses. Nah, artinya di situ kelestarian hutan sangat dipertanyakan ya, kan sangat dipertaruhkan di situ. Nah, ketika ya fokus utamanya itu sudah bergeser ke hasil hutan bukan kayu, misalkan kita menanam jenis kayu tertentu yang dia tidak hanya kayu yang saja bisa dimanfaatkan, tetapi ada hasil hutan bukan kayu lainnya yang bisa kita ambil. Katakanlah getah misalkan gitu ya. Nah, ketika kita ngambil getahnya kan pohonnya tidak perlu kita tebang, hanya cukup dengan cara menyadap, contohnya pinus gitu ya. Nah, itu kan tidak perlu disadap. Tidak perlu ditebang gitu pohonnya, hanya perlu dengan cara disadap. Nah, dengan demikian ya, ekosistem hutan itu akan tetap terjaga dan kita juga bisa mendatangkan uang dari situ. Untuk kita bisa mendapatkan hasil gitu ya. Nah, sehingga kelestarian hutan akan tetap terjaga. Nah, inilah ya tiga peran utama dari HHBK, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian berkaitan dengan produktivitas sumber daya hutan yang meningkat tentu saja, dan kita juga semakin tahu bahwasannya ada potensi di situ, dan kita juga mengetahui ya seberapa besar potensi yang bisa kita gali dari situ, berapa besar yang kita bisa dapatkan, gitu, nilai rupiahnya berapa. Dan ini nanti juga tentu akan berkaitan sekali dengan meningkatnya devisa negara. Nah, ketika masyarakat itu sudah mulai banyak mengambil manfaat dari HHBK, gitu ya, mereka sudah mulai berwirausaha, katakanlah seperti itu. Nah, maka secara tidak langsung kan penghasilan mereka semakin meningkat gitu ya, dan otomatis juga akan mendatangkan devisa bagi negara. Kok bisa gitu loh, kok bisa pendapatan tidak hanya devisa negara tapi juga pendapatan nasional pun juga meningkat. Nah, ini ada kaitannya dengan ya pembayaran pajak gitu ya. Kan masyarakat namanya orang sudah bekerja itu kan wajib bayar pajak ya kan. Nah, itu ada standarnya. Jadi setiap tahun dengan penghasilan tertentu dia harus lapor pajak. Nah, kalau misalkan dia sudah lebih dari penghasilan dari ketentuan yang ditetapkan oleh negara, maka dia harus menyetorkan sejumlah uang tertentu kepada negara gitu. Maka itu adalah salah satu alasan kenapa ketika kesejahteraan masyarakat itu meningkat, maka otomatis itu akan mengaruh kepada pendapatan nasional juga, ataupun juga nanti berpengaruh ke devisa negara. Kalau devisa negara itu ngaruhnya ke produk-produk yang dihasilkan ya, produk-produk yang berhasil diekspor ke luar negeri, dan ini tentu akan diukur ya setiap tahun, itu pasti akan dilakukan pengukuran komoditas apa saja yang memiliki peranan penting dalam devisa negara. Nah, HHBK ini termasuk ya beberapa produknya itu punya peranan penting dalam peningkatan devisa negara, seperti minyak atsiri, kemudian ada bambu, rotan ya. Nah, itu beberapa jenis HHBK yang masuk ke dalam kategori yang bisa meningkatkan devisa negara. Termasuk juga kayak getah, pinus ya, resin itu kayak gitu tuh masuk semua. Tuh. Di Desa Gempolan kayak beberapa waktu lalu. Nah, mungkin nanti juga bisa jadi gambaran nih buat teman-teman yang sekiranya mau ber-MBKM, ini bisa banget nanti diterapkan kembali, tapi mungkin di desa yang berbeda ya, di lokasi yang berbeda. Jadi kita menemukan bahwasanya potensi keanekaragaman HHBK yang dikembangkan oleh masyarakat itu cukup tinggi ya, beragam.
Gitu. Mulai dari yang habitusnya itu adalah berupa pohon sampai yang habitusnya itu adalah berupa rimpang-rimpangan. Dan di sini kebanyakan dari mereka itu adalah melakukan yang namanya sistem penanaman agroforestry ya. Jadi tidak hanya fokus pada satu jenis, tapi mereka menanam berbagai macam jenis dan tingkat habitusnya juga bermacam-macam gitu. Oke. Dan ternyata setelah diukur ya, kita lakukan proses valuasi ekonomi, kita hitung nilai HHBK masing-masing dari responden yang kita peroleh, itu ternyata juga masing-masing memiliki peranan yang cukup ya untuk HHBK ini. Ini dari 40% ya kayaknya dari total penghasilan satu keluarga itu. Nah, artinya kan dia punya peranan, gitu ya. Nah, jadi itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan keunggulan dan manfaat HHBK. Nah, untuk dan dari HHBK sendiri ini kita kelompokkan ke dalam 3 kategori utama, itu ada ekonomi, kemudian lingkungan dan juga sosial. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi tentu saja ini tidak jauh ya dari pendapatan masyarakat, kemudian juga pendapatan negara, dan bagaimana dari pendapatan ini akan muncullah yang namanya pemerataan pembangunan. Nah, ini yang selalu diharapkan ya, terjadinya pemerataan pembangunan. Walaupun sekarang sudah mulai terus dijalankan oleh pemerintah. Kalau dulu, betul ya, tahun 90, saya masih kecil, belum SD malah kayaknya itu, belum sekolah. Di kampung nenek saya itu belum masuk ya listrik, itu belum ada, dan jalan menuju ke sana pun udah benar-benar masih kondisinya tuh mengenaskan lah ya, beda banget dengan sekarang gitu. Nah, sekitar tahun 2000-an kayaknya itu udah mulai makin membaik gitu ya, listrik udah mulai menyentuh ke kawasan yang pelosok-pelosok gitu, udah mulai ada, dan juga jalan sudah mulai dibangun. Nah, apalagi ya di kawasan-kawasan yang terpencil kayak gitu, ternyata ada potensi yang mungkin belum ditemukan ya di tempat lain, yaitu apa? Wisata. Nah, biasanya orang-orang yang dari kota gitu ya, dia kan pasti bosan tuh, dia akan cari lokasi-lokasi yang sekiranya bagus untuk tempat selfie misalkan gitu ya, atau mungkin mereka butuh healing gitu ya dari tempat yang hiruk pikuk rame di kota, mereka butuh hiburan lah gitu ya, tempat yang lebih membuat tenang lah gitu ya di kawasan yang di pedalaman gitu di desa. Nah, itu menjadi salah satu potensi, dan ini sekarang saya rasa sudah banyak yang dikembangkan. Nah, sehingga ini pasti juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, pendapatan negara, dan juga otomatis ngaruh ke pemerataan pembangunan. Kemudian kaitannya dengan lingkungan, karena HHBK tadi prinsipnya adalah dia tidak menebang pohon, kecuali mungkin ada beberapa jenis ya, kayak gaharu. Nah, kalau gaharu itu kan kita memang memaksa untuk menebang itu ya, menebang batangnya, karena gaharu sendiri dia berada di dalam kayu gitu ya, jadi dia bagian dari kayu gubal gitu loh. Nah, jadi mau tidak mau ya harus kita tebang gitu. Nah, tapi jenis-jenis yang lain selain dari gaharu tadi, ini otomatis dia tidak akan terlalu banyak merusak lingkungan. Nah, sehingga jatuhnya ini akan lebih ramah lingkungan, dan juga kita bisa melakukan adanya upaya pengawetan ya terhadap keanekaragaman hayati lewat kegiatan-kegiatan konservasi ini. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga di bidang sosial. Karena HHBK ini sudah cukup banyak yang menggeluti bidang tersebut ya, contohnya misalkan lebah kelanceng misalkan. Nah, kalau dulu kan siapa sih yang ngumpulin lebah kelanceng gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya lebah kelanceng itu biarin aja udah bersarang di kusen pintu rumah gitu kan, udah biarin aja di bambu gitu, atau mungkin di tempat duduk atau apa, udah biarin aja. Nah, tapi kalau sekarang orang-orang sudah tahu, oh ternyata lebah kelanceng ini dia menghasilkan uang ya. Dia bisa diambil madunya, kemudian madunya itu dijual. Nah, artinya itu mulai membuka lapangan kerja ya. Yang tadinya orang tersebut dia mungkin hanya
menghasilkan dari kebunnya sendiri tanpa ada pekerjaan, ya. Nah, tapi karena dia mulai usaha akan sesuatu hal, misalkan lebah ataupun mungkin dia mulai ngambil tanaman hias. Nah, tanaman hias pun juga ternyata banyak dari hutan ya sebenarnya ya, banyak berasal dari hutan. Kayak keladi-keladian atau mungkin jenis-jenis yang lain gitu loh. Nah, kalau ngambil dari hutan kan gratis. Sementara kalau dia jual itu kan ada harganya. Maka secara tidak langsung ini akan membuka lapangan kerja. Dan juga sekaligus ini akan bermanfaat terhadap ketahanan pangan. Nah, karena dengan adanya keanekaragaman hayati tadi dan juga sudah mulai banyak dikembangkannya ataupun mungkin sudah mulai banyak dibudidayakan jenis-jenis yang lain yang berkaitan dengan pangan, pemenuhan pangan, maka ini tentu saja akan ada kaitannya dengan kegiatan ketahanan pangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peluang ya. Oke, jadi kita lihat nih seberapa besar sih peluang dari HHBK itu sendiri. Oke. Nah, karena memang ya, seperti kita ketahui ya produksi kayu itu kan semakin kesini semakin menurun ya, apalagi dari hutan alam. Kalau di grafik ini bisa kalian lihat produksi kayu bulat dari tahun 2014 sampai ke 2019 itu terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Nah, artinya kalau misalkan ya bisnis kehutanan itu tetap fokusnya pada bidang kayu, tentunya ini akan terjadi kemerosotan ya. Kehutanan ini sudah tidak akan dilirik lagi. Nah, makanya timbullah alternatif lain, yaitu dengan mencoba mengembangkan hasil hutan bukan kayu. Nah, perhutani sendiri itu mereka juga sudah memulai, sebenarnya sudah mulai cukup lama ya dari berpuluh tahun yang lalu sudah mulai, yaitu dengan menanam hutan pinus untuk diambil getahnya gitu. Nah, tapi sekarang beberapa tahun belakangan mereka juga mencoba mengembangkan komoditas lain, yaitu seperti kayu putih ya. Mereka menanam kayu putih untuk disuling, diambil minyaknya, dan ini tentu akan menjadi ya potensi baru nih bagi pihak perusahaan tadi gitu loh. Nah, baik itu nanti untuk perusahaan atau mungkin juga nanti ada manfaatnya untuk masyarakat. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian berdasarkan data ya, sekitar 90% tuh HHBK belum terkelola dengan baik. Jadi masih banyak sekali ya potensi HHBK yang ternyata itu belum cukup bagus gitu ya dikelolanya. Nah, kalaupun sudah mulai ada yang membudidayakan satu komoditas, itu pun juga hasil yang diperoleh itu nanti dijual bukan dalam bentuk produk, tapi adalah berupa bahan mentah ya, bahan baku mentah yang nantinya mungkin untuk dipasarkan dalam negeri ataupun untuk diekspor. Nah, tapi kan sayang ya kalau misalkan tidak ada upaya untuk proses selanjutnya, karena kan yang mahal itu kan adalah produk akhir ya. Nah, dibandingkan dengan bahan mentah, bahan baku mentah itu kan jauh lebih murah. Tuh. Kemudian peluangnya nilai ekonomi HHBK yang tinggi dan mungkin kalian nanti bisa searching ya masing-masing dari harga beberapa komoditas itu mahal. Oke, walaupun mungkin ada beberapa yang belum ada harganya ya, belum ada harganya, tapi itu semua karena belum tahu ya potensinya itu kita belum dapat, belum ketahuan gitu. Mana tahu nanti di antara tanaman-tanaman yang ada di dalam hutan itu ternyata dia sesuatu menangkal ataukah mungkin sebagai penangkal COVID ataupun penyakit lainnya. Nah, itu kan artinya tentu saja akan berpengaruh terhadap harga jual. Oke, dan juga terkait dengan perkembangan industri HHBK. Nah, sejauh ini perkembangan industri HHBK di Indonesia terus meningkat ya, baik itu industri yang berskala besar maupun yang skala UMKM. Nah, masyarakat sendiri pun juga kalau kita perhatikan mereka itu sudah mulai cukup getol juga saya lihat ketika mereka melirik ya salah satu komoditas HHBK ini.
Nah, tadi saya bilang contohnya salah satu adalah lebah ya. Lebah kelanceng itu nggak cuma di Jawa, ya, tapi di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, NTB ya, dan pulau-pulau yang lain itu sebenarnya mereka sudah cukup banyak ya para petani atau kelompoknya itu yang mulai mengembangkan lebah kelanceng gitu. Dan harganya pun juga relatif stabil ya, harganya pun juga relatif mahal gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, nah lebih lanjut ini berkaitan dengan areal pengembangan HHBK karena tadi HHBK punya peluang ya, punya potensi untuk dikembangkan sehingga kalau kita melihat ya secara seksama HHBK dalam kawasan hutan ini nanti masuknya di hutan rakyat ataupun nanti di area lainnya. Nah, walaupun nanti hutan rakyat itu kan juga sebenarnya termasuk kawasan hutan juga ya. Tapi yang di sini yang disoroti adalah kawasan hutan yang dikelola oleh negara, lebih ke arah situ. Nah, jadi bisa dikembangkan HHBK di areal tersebut. Kemudian kalau yang di dalam kawasan hutan, nah kalau menurut Undang-Undang 41 tahun 99 ya, bahwasanya kan kawasan hutan kan dibagi 3 ya, ada hutan produksi, hutan lindung, dan juga ada hutan konservasi. Nah, di sini walaupun kalau kalian lihat ya di hutan konservasi ini tidak ada pengembangan HHBK, tapi sebenarnya itu sudah ada ya sebenarnya ya, walaupun di sini nggak dimasukkan, tapi sebenarnya sudah ada. Contoh di Tahura ya, di Tahura Mangkunegoro. Nah, di sana mereka tuh sudah mengembangkan ya beberapa jenis HHBK, contohnya seperti bambu. Nah, di sana mereka punya banyak sekali jenis-jenis bambu yang didatangkan tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar gitu loh. Nah, artinya kan di situ ada pengembangan ya. Dan ternyata masyarakat sekitar pun mereka itu masih ngambil bambu yang ada di dalam Tahura, walaupun sebenarnya itu kan nggak boleh ya, karena kawasan konservasi itu kan ya namanya hutan konservasi kan ada batasan-batasan ya, walaupun di sana tetap ada yang namanya petani pengaramnya di situ, tapi kan petani pengaram itu pun mereka boleh ngambil rumput-rumputan buat pakan sapi ataupun yang lain-lain gitu. Nah, kemudian kita lihat yang ke hutan lindung ya. Nah, sekalipun hutan lindung juga kita bisa masuk ke skema hutan kemasyarakatan ataupun hutan desa. Nah, kalau hutan kemasyarakatan ini memang adalah kawasan hutan ya yang pada prinsipnya itu adalah kawasan hutan milik negara, tapi karena banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sehingga oleh negara itu diperbolehkan ya kepada masyarakat tersebut untuk mengelola suatu kawasan. Nah, di mana nanti ada semacam skema, itu tadi skemanya adalah hutan kemasyarakatan. Masyarakat biasanya akan diarahkan untuk menanam ya komoditas-komoditas tertentu ya, di mana komoditas utamanya itu adalah berupa kayu, kemudian nanti diselingi dengan tanaman apa gitu. Nah, ini nanti dibebaskan dan diselingi inilah yang bisa kita tanami dengan salah satunya HHBK itu. Nah, kemudian hutan desa ini kan berarti hutan yang dikelola oleh suatu desa gitu ya, dan tentu ini mengikuti peraturan desa setempat gitu. Nah, kemudian hutan produksi ya, untuk hutan produksi ini ada yang sifatnya kita diberikan izin untuk mengolah suatu kawasan ya, terutama untuk HHBK yang ada di hutan alam maupun di hutan tanaman, atau juga bisa adanya izin pemungutan untuk HHBK ya. Nah, kemudian juga hutan produksi ada juga yang dimanfaatkan untuk hutan kemasyarakatan dan juga untuk hutan desa. Nah, ini banyak sekali ya diterapkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu banyak. Nah, di Papua juga ada, dan biasanya juga ada nanti diselingi dengan hutan adat ya sebenarnya. Nah, tapi kalau hutan adat itu biasanya memang akan lebih rigid ya peraturannya, itu akan lebih terbatas lagi, dan ini nanti mengikuti norma-norma yang berlaku di satu kawasan tersebut gitu loh. Dan sifatnya itu mengikat, baik itu untuk yang
yang tinggal di dalam desa ataupun yang baru datang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih pada menyimak ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu saya lanjutkan ya dengan analisa penentuan jenis HHBK unggulan. Nah, jadi ada istilah HHBK. Kok ada ya istilah ini? Nah, jadi ya pada prinsipnya di Indonesia itu kan memang jenis tanamannya kan banyak banget ya, jenis tumbuhan itu banyak sekali. Nah, dari jenis tumbuhan yang ada, itu ada ya beberapa jenis yang ternyata ini laku dijual di berbagai macam daerah. Nah, sehingga ya dia bisa dibudidayakan, kemudian ini jadikanlah komoditas utama. Dan ini bisa dipasarkan ke luar negeri gitu. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi ya, maka jenis HHBK unggulan itu adalah jenis tanaman penghasil HHBK yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan ya, dan kemudian nanti dari situ kita akan scoring, kita akan hitung dia ternyata kalau berdasarkan hasil perhitungan dia nanti apakah masuk ke dalam kategori HHBK unggulan, dalam artian dia nanti bisa ditemukan dalam setidaknya itu lebih dari 5 provinsi ya, atau nanti seperti apa, ataukah dia hanya unggulan untuk tingkat provinsi saja, tingkat kabupaten saja, atau dia bukan unggulan sama sekali gitu. Dan ini akan kita kaji ya berdasarkan beberapa kriteria, ada 5 ya sebenarnya, ada 5 kriteria, yaitu ekonomi, kemudian biofisik, dan lalu ada kriteria kelembagaan, kemudian ada kriteria sosial, dan juga kriteria teknologi. Nah, info ini bisa kalian cek di Permenhub nomor 21 tahun 2009 ya, di sana lengkap, bisa kalian download, silakan. Dan sementara untuk informasi terkait dengan HHBK, informasi terkait dengan HHBK secara umum itu bisa diambil dari P35 tahun 2007 gitu. Nah, oke, saya teruskan. Jadi dari 5 kriteria ini nanti akan ada beberapa indikator ya, masing-masing dia punya indikator, nanti akan kita lihat. Nah, setelah dari indikator ini kita akan melakukan proses scoring ya, dan scoring ini nanti ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan data yang kita peroleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Nah, data primer ini berupa apa? Yaitu berupa kuesioner biasanya ya, jadi kita datangi satu daerah, beberapa daerah, kemudian nanti kita kumpulkan datanya, ini akan menjadi data primer, sementara data pendukung, misalkan seperti jumlah penduduk, kemudian luasan wilayah, dan lain-lain, itu nanti masuk ke data sekunder. Baru selanjutnya kita olah, dan di sini akan ada perhitungan untuk NIT dan juga NU-nya, dan nanti bisa mendapatkan kelas NU. Jadi ada kelas 1, 2, dan 3. Kelas nilai unggulan 1, nilai unggulan 2, dan unggulan 3. Setelah nanti dikategorikan ya berdasarkan nilai yang diperoleh, maka nanti kita bisa menyimpulkan ya apakah dia merupakan produk ataupun HHBK ya, berupa HHBK unggulan nasional, atau dia unggulan provinsi, ataukah dia unggulan kabupaten, ya bukan unggulan. Seperti itu. Nah, untuk yang masuk ke dalam kategori unggulan nasional, dia harus masuk ke NU1, penilai unggulan 1, dan di sini dia harus nilai unggulan itu. Misalkan ada komoditas X, kita pengen tahu apakah itu adalah HHBK unggulan apa bukan. Nah, jadi kita kumpulkan data di kriteria, kemudian berdasarkan indikator kita cek, kemudian nanti kita ambil data kuesioner segala macam ya, berdasarkan indikator ini tentu saja, baru kemudian kita lihat. Nah, ternyata dari sekian puluh provinsi yang ada di Indonesia, ternyata komoditas ini dia termasuk ke dalam NU1, dan itu berada lebih 5%. Nah, berarti dia masuk ke unggulan nasional.
Oke. Nah, itu ke dalam unggulan nasional itu seperti bambu. Oke, bambu itu adalah unggulan nasional. Hampir kita temukan di semua daerah ya. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke itu hampir semua ada bambunya. Maka dia masuk unggulan nasional. Terus apalagi pinus ya. Nah, getah pinus itu dia masuk ke unggulan nasional. Oke, walaupun mungkin tadinya pinus itu kan yang asli Indonesia itu kan dari Aceh ya sebenarnya ya. Dari Aceh tuh pinusnya. Sama mungkin dari beberapa daerah itu juga ada. Nah, tapi karena dikembangkan di Pulau Jawa gitu ya oleh perhutani itu kan mencakup beberapa provinsi sehingga dia termasuk ke dalam kategori unggulan nasional gitu. Nah, di bawahnya unggulan nasional itu ada unggulan provinsi. Untuk unggulan provinsi dia harus masuk ke NU1 dan NU2. Nah, tapi ada kriterianya. Untuk NU1 yang ternyata kurang dari masuk ke NU2. Cuman dia dari satu provinsi itu HBK itu kita temukan dia masuk ke nilai unggulan 2 itu dari 2 kabupaten. Berarti dia masuk ke provinsi. Itu. Sementara untuk unggulan kabupaten berasal dari NU2 di mana NU2 ini dia kurang dari 2 kabupaten. Makanya masuk ke unggulan kabupaten itu saja. Oke. Nah, kemudian untuk yang masuk ke kategori NU3, dia tidak termasuk ke dalam kategori unggulan. Nah, artinya komoditas itu mungkin kurang kalau dilihat dari segi harga, kemudian juga dilihat dari segi kemudahannya untuk diperbanyak barangkali ya, kemudian juga kita lihat minat masyarakat untuk membudidayakannya itu kurang, maka biasanya itu akan berpengaruh. Akan berkaitan dengan 5 kriteria di atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya satu persatu untuk indikator kriteria ekonomi. Nah, yang ekonomi dia ini memegang bobot paling gede. Jadi bobotnya itu kan dari 5 kriteria itu bukan 5 nilainya itu kan ditotalin dari 5 kriteria tadi terus dibagi 5 bukan gitu. Tapi masing-masing punya bobot. Nah, ekonomi itu punya bobot 35%. Ini yang paling tinggi. Kenapa ekonomi paling tinggi? Karena lewat ekonomi ini dinilai HHBK itulah bisa terlihat gitu, bisa terlihat nilai ekonominya gitu, bisa terlihat dia itu benar-benar bermanfaat atau bukan. Nah, makanya ekonomi ini memiliki bobot paling tinggi, yaitu 35%. Nah, kemudian untuk indikatornya sendiri, ya ini ada beberapa indikator untuk ekonomi. Yang pertama itu adalah terkait dengan nilai perdagangan ekspor. Ya, nilai perdagangan ekspor kita bisa lihat dari data per tahun, nilai ekspornya itu berapa. Jadi nanti dikategorikan lagi, ya ada yang masuk ke nilai 3, 2, 1. Nah, nanti ini dihitung. Itu berdasarkan data yang kita peroleh. Kalau dia lebih dari 1 juta dolar dalam per tahun, maka dia kategorinya tinggi, skornya adalah 3. Kalau misalkan dia berada di antara 500 sampai 1 juta US dollar, maka itu ke nilai 2 atau sedang gitu ya. Atau dia kurang dari 500.000 US dollar per tahun, maka nilainya adalah 1. Seperti itu. Atau dia kategorinya rendah. Itu yang indikator pertama untuk ekonomi. Nah, yang kedua adalah nilai perdagangan lokal. Nah, kalau ada yang tujuannya untuk ekspor, tentu juga ada perdagangan di dalam negeri, ya. Nah, untuk di dalam negeri ini bisa kita hitung juga, ya. Jadi kita bagi 3, tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau untuk tinggi nilai perdagangannya itu dalam setahun harus lebih dari 1 M. Kalau sedang itu berada di antara 500 juta sampai dengan 1 miliar, dan kemudian untuk ini 1 miliar ya, bukan 1 juta ya. Nah, kemudian yang rendah itu adalah kurang dari 500 juta per tahun. Ini kan dalam per tahun ya, dalam per tahun. Nah, kemudian lingkup pemasaran. Nah, kita lihat dia lingkup pemasarannya itu di mana aja. Apakah mencakup internasional ya, ataukah dia gabungan gitu antara misalkan dia dipasarkan tingkat internasional dan nasional atau hanya internasional dan lokal saja atau mungkin nasional sama lokal gitu. Tapi kalau ketiga-tiganya dia dijual di internasional, lokal ada, maka nilainya sama dengan 3 gitu. Nah, kemudian indikator keempat adalah potensi pasar ya, potensi pasar internasional. Nah, ini apakah
apakah kurang atau gimana gitu, dan dilihat ya dari jumlah negaranya gitu. Kalau misalkan diminati oleh lebih dari 3 negara, maka nilainya tinggi. Sementara berada di 1 sampai 3 negara berarti dia sedang, kalau enggak diminati oleh negara. Tuh. Kemudian indikator kelima adalah mata rantai pemasaran. Nah, mata rantai pemasarannya ini dia kalau kategorinya tinggi, ini dia akan melibatkan masyarakat pengumpul, masyarakat yang apa namanya, setelah dari petani, kemudian kan ada yang ngumpulin tuh ya, apa sih istilahnya, apa ya, saya lupa istilahnya, pokoknya yang ngumpulin ya setelah dari petani. Nah, kemudian nanti Tengkulak, Ibu. ya tengkulak, wah thank you. Tengkulak ya maksudnya. Nah, tengkulak kalau itu terlibat mereka, kemudian nanti ada pengusaha UMKM, kemudian nanti ada pengusaha besar ataupun sampai ke level industri, dan pemerintah pun juga terlibat. Nah, berarti kan di situ ada apa namanya, melibatkan berbagai macam unsur. Berarti dia kategorinya tinggi. Kemudian yang sedang dia melibatkan hanya beberapa unsur saja ya. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau yang tinggi dia melibatkan pengusaha besar ya. Biasanya kan kalau pengusaha besar itu dia pasti akan melirik produk-produk yang sekiranya bagus ya untuk dipasarkan. Dia punya peluang tinggi nih untuk dipasarkan. Nah, kadang-kadang ya kalau nanti nih kalau setelah lulus ataupun mungkin pas masih kuliah pun bisa kalian iseng-iseng gitu ya ngembangin suatu produk dengan temen, ngembangin UMKM, terus ternyata bagus gitu, produknya itu diterima dengan baik dengan masyarakat gitu, oleh masyarakat. Nah itu bisa aja dilirik sama perusahaan besar gitu ya. Nah dan biasanya ya kalau perusahaan besar ketika apa namanya, produkmu itu berpotensi untuk dikembangkan skala besar, untuk dipasarkan ke apa, secara skala nasional gitu, itu mereka akan take over biasanya, mereka akan berusaha take over. Nah, dan yang apa, sepengetahuan saya pun sejauh ini, orang-orang yang sudah ditawarkan oleh perusahaan besar, itu rata-rata juga kan mereka menyerahkan usahanya itu. Kenapa? Karena ya gimana ya, ini sebenarnya bukanlah rahasia, bukan lagi jadi rahasia sebenarnya, tapi semua orang tuh hampir tahu lah ya kalau yang apa namanya suka ngikutin bisnis segala macam tuh pasti ngerti bahwasanya kalau pengusaha besar itu ya mereka udah rangkap juga sebagai mafianya juga sebenarnya. Jadi kalau kelihatan ada mulai kompetitor baru ya, ada pemain baru, itu biasanya akan didor gitu. Maksudnya dalam artian kamu tuh bakal antara dua gitu, usahamu di take over atau kamu dibikin usahamu mati, itu tenggelam. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang baru bermain di situ gitu ya, usaha kecil itu, mereka kan kebanyakan menyerah gitu biasanya. Tapi dengan catatan mereka akan tetap join di situ ya, pasti ada apa namanya kesepakatan lah tentunya gitu. Nah, tapi satu sisi ya, walaupun memang ada sisi negatif seperti itu, tapi secara tidak langsung ya apa namanya ya, pengusaha besar ini ya juga mereka tetap ya melakukan apa namanya, pemberdayaan juga jatuhnya ya, ada pemberdayaan juga di situ. Nah, oke mungkin itu dulu ya, nggak perlu saya panjang lebar lagi lah pokoknya tentang itu, nanti next time aja ceritanya. Nah, kemudian untuk yang sedang tadi bedanya itu kalau di tinggi pengusaha besar terlibat, kalau yang sedang tidak ada, kemudian kalau sederhana ini hanya melibatkan masyarakat pengumpul sama UMKM. Nah, berarti di sini apa lebih sempit lagi ya ruangnya, maka nilainya akan lebih kecil. Jadi kalau misalkan kayak singkong gitu ya, yang dipasarkan tuh di pasar, tuh, yang dijual di pasar gitu, itu kan paling hanya melibatkan petani sama para pengepulnya. Mungkin ada bisnis apa dari singkong kemudian diubah jadi keripik gitu ya, diolah gitu jadi makanan. Nah berarti kan melibatkan UMKM. Maka di sini dia masuk kategori sederhana. Nah, tapi beda ketika mengolah apa ya, misalkan getah pinus lah, saya nggak usah jauh-jauh deh, getah pinus. Nah, getah pinus itu kan yang ngambil getahnya di hutan itu siapa? Apa langsung pejabat turun tangan? Enggak ya.
Nggak mungkin gitu loh, ngapain mereka di situ, kecuali buat syuting doang mungkin iya sih. Tapi kalau untuk ngambil setiap hari kan enggak. Yang ngambil siapa? Ya petani gitu loh. Nanti petani ngambil terus dikumpulin ya kan, nanti dari situ ada lagi pengumpulnya, baru kemudian diteruskan ke perusahaan ya, kemudian nanti akan ada keterlibatan pemerintah di situ. Nah, maka nilainya adalah tinggi gitu. Oke. Nah, kemudian indikator yang keenam itu adalah cakupan pengusahaan. Nah, cakupan pengusahaan ini kalau nilainya itu tinggi, dia harus meliputi industri hulu, setengah jadi, dan hilir. Nah, sementara kalau untuk yang pengusahanya itu hanya hulu sampai tengah, itu berarti nilainya 2. Sementara kalau dia hanya meliputi industri hulu saja, nilainya sama dengan 1. Jadi semakin panjang prosesnya ya, semakin banyak industri yang terlibat, maka nilai dari komoditas itu akan semakin tinggi. Tuh. Nah, terus ini satu lagi untuk yang bagian dari kriteria ekonomi itu adalah investasi usaha. Ya. Nah, jadi kita lihat seberapa banyak yang berinvest di situ. Kalau banyak yang invest ya lebih dari 5, maka nilainya tinggi ya, itu 3 gitu. Nah, sementara kalau sedikit kurang dari 5 berarti nilainya 2, kalau misalkan tidak ada berarti nilainya 1. Ya. Jadi kalau yang usaha kayak keripik singkong tadi ya itu belum ya. Masih jatuhnya itu ya tidak ada gitu. Nah, kemudian indikator kedua itu adalah kriteria biofisik dan lingkungan ya. Bobotnya itu sekitar 15%. Nah, nanti kita akan hitung berdasarkan persentasenya itu berapa. Nah, di sini kita ada beberapa indikator ya, beberapa indikator untuk biofisik dan lingkungan, yaitu tanaman. Kemudian di sini kita lihat potensi tanamannya itu apakah tinggi, apakah sedang, apakah dia rendah. Nah, ternyata dari 1 hektar itu lebih dari 60% ya, maka nilainya itu 3. Tapi kalau per hektar itu jumlah pohon atau rumputnya itu adalah 40-60%, maka nilainya 2. Kalau kurang dari 40%, maka nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian penyebaran. Nah, penyebarannya ini apakah dia merata ya? Apakah di satu wilayah tersebut yang kita cek itu ada 2/3 wilayahnya kita temukan si komoditas tersebut, maka dia nilainya tinggi ya. Kalau cukup merata berarti 1/3 sampai 2/3, kalau kurang berarti nilainya tidak sampai 1/3 wilayah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah status konservasi. Nah, kita harus pastikan juga apakah tanaman yang kita kembangkan itu dia termasuk ke dalam tumbuhan yang dilindungi atau enggak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau dia tidak terdaftar di CITES, maka dia hanya 3, berarti ini boleh dikembangkan gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan dia masuk ke Appendix 2, nah berarti kan harus hati-hati ya, nilainya 2, kemudian yang Appendix 1 berarti nilainya 1. Semakin lama semakin kurang. Terus budidaya. Nah, kalau dia HHBK-nya ini lebih 70% hasil budidaya, nilainya 3, oke. Tapi kalau misalkan antara 40-70% hasil budidaya, maka dia nilainya 2, kalau kurang dari 40% hasilnya 1. Nah, jadi kalau dia kita ambil langsung dari hutan, ya, kebanyakan ambil dari hutan langsung, contoh misalkan lebah madu hutan ya, lebah madu hutan itu kan nggak dibudidaya ya, dia kan ngambil langsung dari dalam hutan. Nah, ini kan nilainya pasti skornya kurang dari yang ini ya, berarti kurang dari 40%, berarti nilainya adalah sama dengan 1, itu akan menjadi pembatas. Nah, kemudian aksesibilitas ke sumber HHBK. Apakah mudah dijangkau? Apakah semakin sulit, maka nilainya semakin kecil. Nah, contoh kalau kalian pernah nonton film judulnya saya lupa, yang ada anakondanya itu, yang dia ngambil orchid ya, ngambil anggrek yang langka katanya, anggrek darah. Nah, itu kan sulit banget tuh dijangkau, harus lewatin lembah, sungai, segala macam gitu kan. Terus sampai akhirnya ngeliatin ulernya kawin lah segala macam itu kan, aneh banget loh itu. Nah, baru akhirnya dapat tuh anggrek, sampai masuk ke mulut uler.
kan sulit banget untuk dijangkau gitu kan. Itu kan nggak masuk gitu. Itu mungkin nilainya 0 malahan ya. Oke, itu ya untuk indikator basic dan lingkungan. Nah, indikator ketiga itu adalah kelembagaan ya. Kriteria ketiga itu kelembagaan. Dimana di sini kita bisa lihat ada beberapa indikator di sini, yaitu jumlah kelompok usaha produsen atau koperasi. Nah, kalau banyak itu berapa? Itu lebih dari 5 kelompok ya, 5 kelompok usaha produsennya, maka nilainya 3. Kalau sedikit itu 1 sampai 5, kalau tidak ada ya berarti memang nggak ada sama sekali, berarti nilainya 1. Terus asosiasi kelompok usaha. Nah, apakah terdapat asosiasinya? Itu ada nggak? Contoh minyak asiri ya, minyak asiri itu dia punya asosiasi ya, namanya apa ya, nggak lupa saya, pokoknya ada asosiasi Asiri Indonesia kalau nggak salah ya, ada perkumpulan dia punya. Terus seperti Lebah Kelanceng. Nah, Lebah Kelanceng itu juga sama, ini juga saya lupa ya, asosiasi Lebah Trigona atau apa gitu. Yang jelas dia ada asosiasinya. Nah, artinya dia punya nilai ataupun poin yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada aturan tentang komoditi yang bersangkutan. Ya, kalau misalkan dia punya aturan ya atau rules, ini bisa berupa dari peraturan menteri, oke. Nah, artinya nilainya tinggi gitu ya, 3. Kalau misalkan terdapat aturan dari pejabat setingkat eselon 1 ataupun gubernur gitu atau bupati, nilainya 2. Kalau belum ada aturan, maka nilainya 1. Nah, kemudian peran institusi. Nah, apakah di situ ada keterlibatan pihak-pihak ya, institusi seperti Pemda, atau mungkin unit pelaksana teknis, atau mungkin ada NGO di situ yang terlibat gitu ya, atau mungkin juga keterlibatan dari universitas ya. Nah, itu nanti poinnya akan tinggi. Kalau sedang, dukungannya mungkin hanya dari salah satu institusi saja ya. Sementara kalau rendah itu tidak ada dukungan sama sekali. Nah, kelembagaan ya, bobotnya ini 20%, dia termasuk yang tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa kelembagaan ini tinggi? Karena ketika kita akan mengembangkan suatu barang ya, suatu komoditas, kita perlu mengorganisasikan ya, kita perlu membicarakan itu dulu. Makanya kelembagaan ini penting karena ini akan menjadi support system. Nah, ketika kelembagaan ini dia sudah terbentuk, salah satu contohnya sudah ada asosiasinya ya, sudah ada kelompok usahanya, maka ini akan mudah sekali di blow up gitu, akan mudah sekali dipasarkan kemanapun karena dia sudah punya asosiasinya, atau mungkin juga sudah ada peran pemerintah gitu, atau mungkin peran LSM di situ yang ikut bekerja sama sehingga produk tersebut bisa dipasarkan. Oke, kemudian ini masih masuk ya ke yang indikator untuk kelembagaan ya, standar komoditi bersangkutan sudah ada standarnya apa belum gitu ya. Biasanya dilihat dari standar SNI, standar nasional Indonesia, atau mungkin ada standar internasional nilainya 3. Kayak pengolahan atsiri, pengolahan madu, kemudian resin atau getah gitu ya. Ataupun minyak lemak. Nah, itu biasanya sudah ada SNI-nya, kita sudah bisa melakukan penilaian ya terhadap produk yang dihasilkan sehingga nilainya ini akan lebih besar gitu. Nah, kemudian sarana atau fasilitas pengembangan komoditi bersangkutan. Kalau sarana pengembangannya ini sudah bertaraf internasional nilainya 3, kalau masih nasional 2, kalau lokal 1. Maksudnya apa? Sarana pengembangan komoditi ini sudah ada nggak fasilitas lab-nya? Ya, biasanya kita lihat dari situ aja, dari lab-nya, dari bagaimana orang sangat-sangat antusias ya dengan produk tersebut. Nah, kayak minyak atsiri itu dia sudah taraf internasional. Oke, walaupun mungkin bahan bakunya dari Indonesia, tapi di Prancis sana atau mungkin di Amerika sana itu mereka sudah punya lab-nya sendiri yang mereka itu digunakan untuk mengecek ya, untuk menganalisis gitu, untuk menganalisis minyak atsiri tadi, dia mengandung apa-apa saja, senyawa aktif apa saja, sehingga nilainya itu menjadi lebih tinggi. Ya, ada sosial 15% dan teknologi 15%. Untuk sosial, ini ada pelibatan masyarakat dan kepemilikan usaha, kemudian untuk teknologi ini ada teknologi budidaya dan juga teknologi pengolahan hasil. Nah, nanti tinggal dilihat di sini ya, masing-masing berdasarkan
poin-poin ABC-nya ini. Nah, tahap selanjutnya adalah sebenarnya di sini ada tahap kita mengolah data dulu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke grafik lagi bagarnya ya. Nah, di sini kan setelah kita baca, setelah kita lihat indikator-indikatornya, nah di sini kan nanti akan ada pengumpulan data ya. Kita olah dulu, kita kumpulkan dulu ya data primer dan sekunder. Kemudian datanya berdasarkan indikator nanti kita total, misalkan di sini berdasarkan kriteria ekonomi ke indikator 1 itu nanti nilainya 3 gitu. Kemudian indikator 2 nilainya 3. Kemudian indikator 3 standarnya itu ternyata 2 misalkan gitu, dan seterusnya. Nanti kita total secara keseluruhan menghitung nilai indikator tertimbang atau NIT. Ya, di mana nilai indikator tertimbang ini adalah hasil bagi antara bobot suatu kriteria. Ingat ya, kriterianya tadi ada 5, apa saja kriterianya? Afrizal, apa aja kriterianya tadi, Afrizal? Bisa sebutkan? Halo? Ada Afrizal nggak? Halo? Afrizal? Halo, Afrizal? Ya, saya tidak akan lanjutkan sebelum Afrizal respon. Nah, oke. Afrizal, saya tanya. Oke. Kamu nyimak kuliahnya? Nyimak nggak? Halo? Afrizal, jangan di Ya mute Bu, dulu. sinyalnya agak naik turun Bu. Masa sih? Tempat saya aja bagus kok ini. Oke, Afrizal, coba kamu sebutkan deh salah satu dari kriteria untuk menentukan jenis HBK unggulan. Satu aja sebutin. Dari yang tadi kan ada 5 tuh, sebutin satu. Ayo. Ekonomi Bu. Ekonomi, oke. Kalau ininya indikatornya tahu. Kalau ekonomi tadi indikatornya apa saja masih ingat? Enggak. Nyatet nggak tadi? Kalau nyatet enggak Bu. Oh ya udah. Terus tapi ingat. Yang kalau indikatornya lupa Bu. Oh lupa, ya sudah. Oke. Oke, tadi satu ekonomi ya. Berikutnya Devitria Putri. Bisa sebutkan Devitria, indikator berikutnya apa? Biofisik dan lingkungan, Bu. Biofisik dan lingkungan. Tadi berapa persen yang biofisik dan lingkungan? Kalau ekonomi tadi berapa persen? Lupa, Bu. Oh, lupa. Nggak catat juga ya. Oke. Dita Novianti. Halo, Dita. Iya, Bu. Nah, Dita gimana tadi, Dita? Untuk yang kriteria ekonomi tadi kan sudah disebutin ya sama temenmu, sama Afrizal. Itu berapa persen dari total keseluruhan? Nilainya diperhitungkan berapa persen? Kan tadi saya cerita tuh, ekonomi nilainya tertinggi loh di antara 5 kriteria ini. Nah, berapa persen? Maaf, Bu, kalau itu saya juga nggak nyatet yang persenannya, Bu. Oke, Asri Widyastuti. Berapa Ya, persen, Asri? Kalau Berapa nggak persen? salah 30. 30. Oke, Aji Cahyono. Berapa persen, Aji? Yang benar? 35, Bu. 35%. Ya, benar ya. Jadi, untuk kriteria ekonomi itu 35%. Oke. Terus tadi disebutkan sama temenmu ya, siapa tadi lupa, biofisik dan lingkungan ya sudah. Nah, itu berapa persen, Anzila? Halo, Anzila Hoirul Jannah. Berapa persen? 20%, Bu. 20%. Benar?
Yakin 20%? 15, Bu. 15, ya, 15% ya. Oke, Iya, terus Bu. oke, selanjutnya Cahyo Abid. Cahyo Abid hadir? Hadir, Bu. Oke, Cahyo Abid, kan tadi udah 2 tuh disebutin sama kamu ya. Berikutnya apa lagi kriterianya? Setelah biofisik dan lingkungan, ada kriteria? Ayo, salah satu kriteria yang cukup Sosial, Bu. sosial. Oke, boleh lah ya. Tapi itu masuknya kriteria 4 ya. Berapa persen nilainya? 15%. Oke, 15%. Oke. Terus selanjutnya Hildayani. Hildayani hadir? Halo, Hildayani. Hildayani tadi teruskan ya, ada udah 3 tadi disebutin. 2 lagi berarti satu lagi, satu aja disebutkan. Kriterianya apa yang belum disebutkan tadi sama temenmu? Kriteria apa, Hilda? Skip? Nggak tahu, Hilda? Oke, Ricky Richard. Halo, Ricky Richard. Suara saya kedengaran? Ya dengar, Bu. Nah, coba Ricky Richard sebutkan. Salah satu tadi, sisa 2 ya. Satu aja sebutin. Kelembagaan. Kelembagaan, oke ya. Kelembagaan, oke. Shanli, kelembagaan itu berapa persen, Shanli? Ibu. Kelembagaan 20%, oke, benar. Oke. Terus Torik. Torik hadir, Torik? Hadir, Bu. Oke, Torik. Terakhir apa? Kriterianya, sisa terakhir. Perlu adanya apa? Teknologi, Bu. Teknologi, iya benar ya, perlu teknologi. Berarti nilainya berapa? Faras. Teknologi nilainya berapa, Faras? Ada? Faras ada ya? Hadir, Bu. Oke, berapa persen Faras kalau untuk teknologi? 15%, Bu. Oke, 15%. Jadi totalnya 100% ya. 100%. Nah, tadi saya juga udah jelasin kenapa kok dari 5 itu nilainya nggak sama ya, nggak dipukul rata gitu. Nilai tertinggi tadi kan ekonomi itu 35% ya. Nah, kenapa kok nilainya itu tinggi? Yang Jihan hadir ya. Kenapa nilai ekonomi tinggi? Kenapa? Bu, saya tadi Hmm? tidak terlalu menyimak di bagian situ, Bu. Kenapa tidak terlalu menyimak? Apakah disambi dengan yang lain sambil ngobrol dengan temannya atau apa? Tidak, Bu, tapi menurut saya bagian ekonomi itu lebih besar dari yang lain karena mungkin impact-nya gitu, Bu. Apa impact-nya? Terus nanti cara jawabnya gitu, Impact-nya impact besar. gitu. Impact-nya besar terhadap apa? Iya, terhadap Oke, suaranya hilang nih. Nur Husen. mungkin terhadap devisa, Bu. Terhadap devisa negara. Terhadap devisa negara. Oke. Nur Husen, ada Nur Husen? Oke, makasih Jihan. Nur Husen ada? Oke, Nur Husen, gimana? Coba kamu lengkapi tadi dari Jihan. Jihan tadi bilang itu bisa meningkatkan devisa negara. Kalau dari Nur Husen gimana tuh pendapatnya? Kenapa kok yang ekonomi paling tinggi sendiri? Why?
Suaranya putus-putus. Kenapa? Dari ekonomi. dampaknya terhadap ekonomi. Suaranya putus-putus Nur Hussein. Suaranya nggak kedengeran. Yaudah, next Arista Josa. Arista Josa hadir, Josa. Josa ada nggak? Hadir, Bu. Nah, gimana menurut Josa? Bisa tambahin nggak dari Ji juga Nur Hussein? Gimana Mungkin Josa? kalau menurut saya itu memberikan dampak yang lebih besar ke masyarakat, Bu, daripada indikator yang lainnya tadi. Memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Dampaknya apa tuh? Dampaknya berupa apa? Kan dampak macam-macam ya. Dampak negatif, dampak positif, bisa aja. Dampaknya lebih gimana? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke. Terus ada lagi mungkin? Ada yang mau nambahin nggak? Itu yang lebih besar. Maaf, Bu. Pesan. Oh, Raja. Apa? Bu. Nah, silakan. Kan ekonomi itu sendiri biar usahanya itu minim tapi hasilnya itu maksimal, itu gimana? Kenapa dia itu biar gimana lebih tinggi, Bu? Usahanya minim tapi hasilnya maksimal. Itu dia tinggi. Oke. Dan impact-nya ke masyarakat juga tinggi. Oke, berarti setuju ya tadi ya dengan pendapatnya Josa ya tadi ya? Ya, setuju. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk yang ekonomi tadi ya benar yang dijawab sama beberapa teman kalian. Jadi kaitannya itu adalah dengan pendapatan masyarakat ya. Oh, ini Ita coba menjawab juga nih, karena ekonomi itu paling banyak manfaatnya, seperti meningkatkan penghasilan masyarakat, dan impact-nya langsung bisa dirasakan, Bu. Ya, berarti sama ya, setuju ya dengan tadi Josa. Oke, jadi untuk ekonomi itu, kenapa tadi nilainya lebih besar sendiri, yang adalah dampak impact-nya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, itu juga tentu ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka otomatis yang namanya penghasilan negara ya, atau pendapatan nasional itu juga akan meningkat gitu, secara otomatis itu akan meningkat. Tuh. Nah, kemudian juga kita bisa mengukur, dari hasil hutan bukan kayu yang sekian banyak jenisnya, itu kan harganya macam-macam ya, harganya beda-beda dan juga potensinya pun juga beda-beda. Makanya ekonomi itu menjadi poin yang penting di situ ya, nilainya paling tinggi sendiri itu 35%. Oke, itu untuk ekonomi. Terus yang kelembagaan tadi kenapa kok dia tertinggi nomor 2 Amanda Nilam hadir ya, ada ya? Halo Amanda. Bisa dengar saya Amanda? Hadir, Bu. Oke, gimana menurut Amanda? Kenapa kelembagaan nilainya tertinggi kedua? Di 20% ya. Kenapa nilainya 20%? Kenapa? Tadi nyimak penjelasan saya? Enggak. Oke. Fajar Ramadhani? Fajar enggak? Hadir, Bu. Gimana menurut kamu Fajar? Kenapa kelembagaan nilainya tertinggi nomor 2? Setelah Karena Bu, saya melihat sudah saya terlalu jujur.
di Ada. TPT ya. Nggak ada Ya. ya. Itu nggak Ya. ada. Tidak ada di Ya berarti itu jumlah apa ya? apa? Kelembagaan bobot tertinggi kedua itu karena adanya jumlah kelompok usaha produsen atau koperasi. Terus kemudian ada asosiasi kelompok usaha. Itu kan yang kamu sebutin indikatornya. Oh, iya, Kan Bu. saya minta alasannya kenapa. Oke, skip ya berarti ya. Ya, skip, Bu. Rima Gati. Ya, Bu. Gimana menurut Rima? Terkait dengan kelembagaan, kenapa dia nilainya 20%? Sedikit lebih tinggi ya dibandingkan bobot yang lain ya. Kenapa tuh? Tadi sudah saya sebutkan alasannya kenapa. Nyimak tadi? Nyimak nggak tadi penjelasan saya? Iya. Kenapa kelembagaan nilainya lebih tinggi? Karena skip? Nggak bisa. Oke, siapa yang bisa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Barenio. Maaf nih, Bu, kalau salah. Ya, nggak Mungkin, apa-apa. mungkin kelembagaan berada di nomor 2 dikarenakan yang pertama itu ada di hutan pemerintah maupun non-pemerintah, di mana dari kelembagaan tersebut dengan mengelola HBK, di situ kelembagaan memiliki peran yang cukup besar karena mengelola kawasan hutan sebagian besar di Indonesia, dan dengan pengelolaan yang baik dan intensif membuat kelembagaan mendapatkan indikator kedua selain ekonomi, Bu. Oke, berarti kaitannya dengan lembaga yang ada gitu ya di Indonesia ya, baik itu milik pemerintah ataupun swasta gitu maksudnya Barenio. Iya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Ita. Kalau menurut saya, mengapa kelembagaan itu tertinggi kedua, karena di dalam kelembagaan itu terdapat seperti produsen dan juga ada beberapa operasi dan institusi yang berperan di dalamnya, Bu. Sehingga di situ karena adanya institusi sehingga di dalamnya terdapat instansi ataupun pihak-pihak terkait sehingga menyebabkan adanya kelembagaan ya gitulah, Bu. Gimana sih? Yo Raja, silakan. Izin menambahkan, Bu, menurut saya dengan adanya kelembagaan tadi maka terjadinya adanya hierarki, sehingga karena itu jelas, hanya itu jelas digunakan sebagai HBK. Kemudian juga uangnya tadi juga jelas salurkan, sehingga kelembagaan ini menjadi nomor 2 seperti itu. Oke, jadi lebih terarah gitu ya, lebih terarah terus juga jelas gitu ya, nggak masuk ke kantong pribadi siapa gitu maksudnya. Oke. Iya, Bu. Ya, oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Yo, ada? Ayat, ya silakan Ayat. Kalau itu sih, Bu, karena kan tadi kayak yang mungkin kelengkap punyanya apa ya, Bu ya. Karena itu jadi rantai pasoknya itu lebih terarah gitu. Jadi juga karena ada kayak misalnya produsen, distributor sama konsumen, nah itu jadinya nanti proses proses HBK itu mulai dari pengolahan sampai akhirnya jadi gitu. Jadi itu bisa terpenuhi karena adanya kelembagaan itu.
kurang lebih gitu Bu. Oke, oke, makasih ya Ayat, makasih tadi Raja juga tadi dari Ita dan beberapa tadi ya ngasih pendapat terkait dengan kelembagaan. Nah, jadi kelembagaan itu kenapa dia memegang peran penting ya kedua setelah ekonomi, karena dengan adanya kelembagaan yang baik ya dalam bentuk asosiasi ataupun organisasi tadi ya ataupun mungkin ada keterlibatan dari pihak lain, pemerintah ataupun dari pengusaha itu nanti akan menjadi lebih terarah ya, akan menjadi lebih pengelolaan itu akan lebih baik ya, lebih terorganisir dan ini pun karena dia sudah terorganisir dengan baik dan sudah jelas gitu loh mereka tuh mau menghasilkan apa di sana dan apa dengan secara tidak langsung produk yang mereka coba create ya, produk yang coba mereka pasarkan itu akan terbentuk sendiri loh pasarnya. Itu karena udah ada kelembagaannya. Nah, contoh tadi saya contohkan apa? Asosiasi lebah madu gitu ya, asosiasi madu gitu se-Indonesia. Nah, karena mereka sudah punya perkumpulan yang namanya madu diproduksi oleh si A, si B, si C gitu. Karena sudah punya asosiasi mereka gabung di situ. Kalau katakanlah mereka punya kesulitan nih dalam menjual produk itu pasti akan dibantu sama pihak asosiasi. Mereka kan karena sudah punya channel, sudah punya kenalan ya. Nah, bahkan apa namanya dari segi mereka untuk bisa memperoleh pendanaan, misalkan mereka mau mengembangkan usahanya jauh lebih besar lagi, tapi butuh duit gitu ya, nggak punya duit. Nah, dari asosiasi yang ada itu mereka akan jauh lebih mudah gitu loh untuk mendapatkan pendanaan, skema pendanaan gitu. Dan dari segi apa namanya pemasaran produk pun produk yang mereka pasarkan itu akan jauh lebih terbentuk nih pasarnya gitu. Jadi mereka nggak cuma sekedar memproduksi aja atau menghasilkan saja, tapi mereka sudah punya target konsumennya itu siapa, seperti itu. Itu kenapa kelembagaan dijadikan nomor 2 tertinggi setelah ekonomi. Itu. Oke, terima kasih ya sudah memberikan tanggapan semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan terkait dengan nilai indikator tertimbang. Jadi tadi setelah kita dapatkan bobot suatu kriteria, ya ini nanti akan kita bagi terhadap jumlah indikatornya. Jadi misalkan tadi di ekonomi itu kan ada jumlah indikatornya tadi berapa? Ada 7, ada 7 indikatornya. Nanti bobotnya itu berapa? Itu dari kita apa namanya? Kita jumlahkan gitu loh, itu bobotnya itu ada berapa. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah hasil pembagian antara nilai indikator dengan nilai indikator maksimal. Jadi kalau misalkan nilai indikator maksimalnya itu adalah 3 ya, berarti NI max-nya sama dengan 3 di sini, nanti NI-nya itu berapa? Bisa jadi di sini 3, bisa jadi di sini 2 atau 1. Nah, berarti itu nantilah akan menjadi nilai indikator tertimbang untuk masing-masing kriteria. Gitu kan ada NITK ya, kriteria. Nah, nanti dihitung berdasarkan masing-masing kriteria. Kemudian setelah nanti kita hitung per kriteria tadi ya, total keseluruhan ini nanti akan menjadi total nilai unggulan setelah dipresentasikan. Jadi nanti kita jumlahkan antara, di sini lupa ya saya masukkan ya, nanti bisa kalian cari di P21 itu ada kok. Kalian cari lebih lengkap. Nah, nanti kita tinggal jumlahkan total nilai indikator tertimbang dari masing-masing kriteria. Jadi ekonomi itu berapa? Nanti 35% dari situ diambil, ditambahkan dengan biofisik dan lingkungan 15%-nya, kemudian ditambahkan lagi dengan kelembagaan 20%, lalu sosial 15% dan teknologi nanti 15%. Nah, total dari situ inilah nanti yang dijadikan sebagai nilai unggulan ya, total nilai unggulan atau TNU. Nah, setelah diperoleh kita bisa mengkategorikan apakah dia masuk ke nilai unggulan 1, 2, atau kalau nilainya itu berada di antara 78 sampai 100, maka dia masuk unggulan 1. Tapi kalau berada di antara 54 sampai 77, nilai unggulan 2. Oke, kalau untuk unggulan 3, ini nilainya antara 30 sampai 53. Nah, kalau kurang dari itu, Bu, berarti ada yang nggak masuk ke dalam unggulan ya. Tuh. Nah, kemudian baru kita apa namanya kategorikan tadi di apa namanya di bukan grafik apa sih ini sudah ya sudah disajikan. Nah, nanti bisa kamu
kategorikan sendiri. Kalau dia masuknya ke unggulan nasional itu dia minimal harus 5 provinsi, tapi dia NU1. Tapi kalau untuk unggulan provinsi bisa NU2, tapi minimal harus adalah lebih dari 2 kabupaten, atau yang NU1 itu 5 provinsi, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa ya contoh komoditas, ini bisa kamu ambil dari P35 sebenarnya, bisa diambil di situ. Ini ada beberapa contoh komoditas seperti tengkawang, ya jelutung, ada minyak kayu putih, rotan, bambu, gaharu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam unggulan nasional ya. Tangannya ada semua di sini, nanti bisa kalian baca ya. Nah, ini juga ada lebah ya, gaharu, terus ada madu, lilin, lebah, kemudian ada benang sutra juga termasuk, kemudian ada silak. Nah, silak ini nanti kalian belajar di materi UAS ya, termasuk juga tadi lebah, segala macam itu juga. Terus arwana, nah arwana ini juga termasuk ternyata. Kemudian sarang burung walet, oke. Contohnya cuma itu. Nanti lebih lengkap kan bisa ambil dari P35, sama nanti bisa cari di P21 juga. Oke, nah ini terakhir terkait dengan tantangan pengelolaan HHBK. Jadi untuk tantangan berikutnya itu adalah masih belum komplit ya data potensi dan juga distribusi produk HHBK. Jadi masih minim sebenarnya datanya. Nah, datanya itu paling terbatas hanya untuk beberapa komoditas. Nah, terutama komoditas yang unggulan. Sementara untuk komoditas yang sifatnya lokal, yang hanya ada satu kawasan tertentu atau mungkin boleh jadi di satu provinsi saja, nah itu datanya masih sangat minim, gitu ya. Data-data ini sebenarnya bisa kita cari lewat apa? Lewat penelitian, gitu. Ini salah satu kontribusi juga terhadap HHBK. Kemudian kapasitas masyarakat. Nah, kapasitas masyarakat juga masih belum mumpuni, terutama dalam hal penguasaan teknologi. Ini masih sangat kurang sekali. Jadi masih banyak hal yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan pengelolaan HHBK. Jadi masyarakat itu dia masih terbatas dan masih sifatnya itu manual gitu dalam hal memanen ataupun mengolah gitu. Mereka belum mengerti untuk bagaimana caranya mendiversifikasikan produk, itu masih belum sampai tahu. Kemudian rendahnya produk, nah oleh karena tadi kapasitas masyarakat rendah, terus juga cara mereka ataupun gunakan untuk mengolah HHBK itu masih jauh ketinggalan, masih sangat manual, maka otomatis produk. Kemudian rencana pengembangan komoditas yang belum terarah. Nah, ini juga masih dirasa belum, kecuali kalau kita berada di bawah kendali satu lembaga, ya misalkan di bawah Perhutani atau ada kerjasama dengan LSM, biasanya akan jauh lebih terarah gitu. Kemudian anggaran pengembangan masih terbatas, nah karena yang namanya kita butuh mengembangkan produk itu kan pasti butuh dana. Nah, untuk mendevelop satu produk itu butuh dana yang tidak sedikit. Nah, sehingga ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita mengembangkan suatu produk, ini ketika sudah terbatas dengan dana, ya akan mentok, sedang sulit. Nah, dan juga terakhir adalah kebijakan, ya terkait dengan kebijakan pengembangan ini masih bersifat parsial. Jadi kadang bahkan tumpang tindih gitu ya kebijakan yang diatur. Sehingga ini tentu saja akan menyulitkan bagi kita masyarakat gitu untuk bisa mengelola ataupun mengembangkan satu komoditas tertentu, termasuk juga dari segi harga ya. Harga itu kan naik turun, bahkan kadang juga beberapa komoditas yang nyungsep yang turun. Nah, ini kan yang masyarakat tanpa ada upaya dari pemerintah yang lebih getol gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa kembali meningkatkan harga jual di si produk tersebut. Nah, ini yang masih belum terlihat. Oke, itu ya terkait dengan materi kuliah hari ini. Nanti untuk peraturannya ya, Permenhub-nya bisa nanti kalian download sendiri. Tadi saya bilang ada 2,
P35 dan P21. P35 sudah di-download belum? Harusnya sudah ya, kan udah saya kasih tahu dari minggu lalu. P35 itu harus kalian download, wajib. Oke, minggu depan saya tanyain lagi nih, P35 isinya apa. Sama tambahan minggu ini P21 tahun 2009 mengenai kriteria dan indikator penentuan kayu unggulan. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup dari teman-teman semua. Nggak ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang ngasih pertanyaan ya. Minggu depan ya, kalian kumpulkan tugas. Jadi tugasnya itu adalah, jadi kan tadi sudah saya jelaskan berbagai macam pengelompokan HHBK ya. Jadi ada yang termasuk ke dalam HHBK unggulan, ada yang masuk ke kategori levelnya itu provinsi, ada unggulan kabupaten, dan juga ada yang bukan unggulan. Nah, saya mau kalian ya masing-masing per orang, ini tugas individu, silahkan kalian cari tiga komoditas yang dia itu bisa nanti masuk di kategori HBK unggulan, unggulan nasional, apakah nanti masuknya di provinsi, kabupaten, ataupun yang bukan unggulan. Nah, ini nanti kalian cari sumbernya dari berbagai macam literatur, dan jangan lupa dicantumkan literaturnya. Kayak misalkan nanti nih, Sanli misalkan ngumpulin 3 ya. 3 misalkan ada bambu, terus ada madu, sama nanti ada cengkeh misalkan. Nah, itu tolong dicari tahu, terkait dengan apa saja yang dicari tahu ya. Yang pertama adalah terkait dengan potensinya. Potensinya itu seperti apa? Apakah itu dia sudah dipasarkan levelnya itu internasional ataukah hanya sebatas di Indonesia saja itu. Kemudian juga penyebarannya di Indonesia ya, terkait dengan penyebarannya itu seperti apa, apakah hanya ada di bagian timur saja, timur Indonesia, ataukah di bagian barat, terus itu kenapa seperti itu, kenapa hanya ada di bagian barat, gitu, kenapa hanya ada di bagian timur, atau kenapa hanya cocoknya ditanam di hutan savana misalkan gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah terkait dengan permasalahan yang timbul gitu ketika si HBK ini dikembangkan ataupun selama dia dibudidayakan, itu kenapa? Itu ataupun mungkin nih ada nanti yang mau cari tentang lebah Apis dorsata ya, lebah hutan gitu. Boleh. Nah, nanti cari tahu kenapa kok dia nggak bisa dibudidayakan. Nah, itu kamu cari tahu dan itu dilengkapi dengan jurnal yang valid. Nanti ditulis ya, sumbernya itu dari mana. Oke. Nah, minimal tadi 3, terus untuk sumbernya itu minimal adalah 5 ya, minimal 5 jurnal ataupun buku, itu boleh, buku jurnal. Itu yang buku jurnal atau website, tapi website yang terpercaya ya, bukan website abal-abal blogspot itu nggak mau saya. Jadi harus yang terpercaya, minimal ya website punyanya pemerintah lah gitu ya, atau LSM itu boleh ya, atau mungkin Forest Digest itu boleh lah, masih masuk gitu ya, atau mungkin dari C4 atau yang semacam itu ya, boleh. Itu tadi, 3 HHBK, minimal 5 literatur, ditulis tangan, tulisannya rapih, ya jangan sampai tulis cakar ayam, kagak kebaca, jangan sampai. Gitu. Kalau udah nggak kebaca, biasanya nggak akan saya nilai. Gitu ya, clear untuk tugasnya, dikumpulkan minggu depan di kelas masing-masing. Kelas A berarti hari Rabu, kelas B berarti hari Jumat. Oke, klik kamu habis ini stay dulu ya di OCW ya, di Zoom ya, jangan live dulu berarti. Oke. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan? Tugasnya cukup jelas, kamu juga tetap ya ngerjain tugas ya. Nanti kamu gabungnya berarti sama kelas B. Baik, Bu. Oke, gimana yang lain? Cukup jelas tugasnya? Clear?
Ya, diem artinya clear ya, artinya jelas. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan dari kalian, berarti kuliahnya cukup ya sampai sini.